Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih dalil Bapak. Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Faro TV dan pendengar radio dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program Live Interaktif mengenal Allah dengan tema keimanan, doa dan zikir bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nurisan Hafizullah Ta'ala. Kemudian salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya tanpa terkecuali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Faro TV dan pendengar radio, kita informasikan bahwasanya acara live ini juga dapat Anda dengar melalui Radio Bimbas Yogyakarta, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, dan Radio Tuah FM Riau. Dan bagi pemirsa yang bertanya langsung mengenai tema mengenai Allah dengan tema keimanan, doa dan zikir bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini telah ada bersama kita guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizullah Ta'ala. Beliau merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Hayyakumullah. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah. Ustaz, mungkin sebagai mukadimah dulu Ustaz. Nah, untuk kita dan untuk pemirsa kita Ustaz. Fadhal Ustaz. nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa melindungi kita semua, menyelamatkan kita dari berbagai kejahatan, penyakit, kesulitan, dan semoga wabah virus COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentunya kita selalu berdoa agar kita selalu dalam keadaan sehat, selamat, dan sekiranya ada di antara kita yang diuji oleh Allah, hendaklah dia bersabar dan selalu berusaha untuk berobat, sebagai bentuk dari kesempurnaan tawakal kepada Allah. Para pemirsa rahimakumullah, dalam kondisi yang sedang kita alami sekarang ini dan dunia secara umum, Nusantara ini secara khusus, tentunya di dalam kita bersikap dan mengambil suatu keputusan hendaknya mempertimbangkan dengan akal yang sehat. Jangan mengedepankan egoisme kita. Jangan mengedepankan hanya sekedar semangat untuk melakukan suatu kebaikan tapi tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh semangat tersebut yang bisa menjerumuskan dirinya atau orang lain. Naam, kita beriman kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah. Itu akidah yang tidak boleh goyah dan tidak boleh melemah di hati kita. Tapi di sisi lain Allah perintahkan kita untuk melakukan sebab-sebab yang akan mendatangkan kebaikan dan juga sebab-sebab yang akan menolak kemudaratan dengan izin Allah. Oleh karena itu, sikap yang benar dalam kondisi yang sedang kita alami ini adalah tingkatkan ketakwaan dan tawakal kita kepada Allah, keyakinan dan iman bahwa segala sesuatu dengan izin dan takdir Allah. Tapi di sisi lain kita waspada. Bentuk dari kewaspadaan tersebut, hendaklah kita mengikuti. Pertama, instruksi atau mungkin anjuran dari pemerintahan kita untuk tidak keluar rumah, untuk menetap diri di rumah, bekerja, beribadah.
Kemudian tidak mendatangi tempat-tempat kerumunan orang banyak. Kemudian juga hendaklah kita bahkan dalam masalah ibadah, salat berjamaah atau Jumat untuk sementara waktu, karena itu akan bisa menjadi penyebab menularnya COVID-19 tersebut, sehingga akan bisa mendatangkan penularan bagi dirinya atau pada orang lain. Maka bukanlah sikap seorang dia keluar rumah mungkin pakai masker, atau mungkin dia meninggalkan tempat-tempat kerumunan, atau meninggalkan tempat-tempat rekreasi atau tamasya dan yang lainnya, tempat wisata dan yang lainnya, kemudian dia berdiam diri di rumah, itu pertanda bahwa kurang tawakalnya, tidak, kurang keimanannya, tidak, bahkan itu merupakan bagian dari keimanan dan tawakal kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang yang datang menjumpainya, kemudian membiarkan untanya dilepas begitu saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqilha wa tawakkal 'ala Allah." Ikat untamu dan tawakal kepada Allah. Maka para pemirsa rahimakumullah, seorang yang cerdas dan menilai permasalahan dengan kacamata kaidah syar'iyyah, bukan sekadar orang yang hanya bisa membedakan antara maslahat dengan mafsadah, tapi yang lebih utama lagi, seorang bisa membedakan mana kemudaratan yang lebih besar dan mana risikonya lebih ringan, sehingga dia kalau seandainya dihadapkan kedua permasalahan, suatu kemungkaran misalnya, atau suatu kejahatan, atau hal yang dia tidak senangi, dia harus menghadapi kedua permasalahan tersebut, maka sikap dia adalah memilih yang paling ringan risikonya. Bila dia dihadapkan kedua maslahat, kedua-duanya maslahat, maka dia utamakan yang lebih besar, keutamaan dan kemaslahatannya. Oleh karena itu, dalam rangka kita semua menerapkan kaidah syar'iyyah dar'ul mafsadati muqaddam ala jalbil masalih, menolak suatu kejahatan, kemungkaran, kejelekan, lebih diutamakan dari keinginan untuk mendapatkan suatu maslahat, maka kita menghimbau kaum muslimin, terutama mereka yang sudah sering mengaji, sering belajar ilmu, mari kita ikuti anjuran, tuntunan medis, anjuran para pimpinan kita, agar kita mematuhi aturan guna untuk menyelamatkan diri kita dan juga orang lain, agar kita bersama-sama untuk ta'awun di dalam mengatasi apa yang sedang kita alami, yaitu memutus rantai mewabahnya virus COVID-19 ini. Ini merupakan hal yang perlu kita perhatikan bersama. Maka untuk sementara waktu beribadahlah di rumah. Banyak berzikir, qiraatul Quran. Batasi diri kita. Berikan pemahaman kepada keluarga kita, sanak kerabat kita, kaum muslimin. Mari kita pertimbangkan segala sikap, perilaku dan pernyataan kita dengan kacamata agama, mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khairan atas nasihatnya, semoga bermanfaat. Jadi Bapak untuk saat ini untuk sholat di rumah tidak mengapa Ustaz ya? Tidak ada masalah. Nah. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian sedikit nasihat ini disampaikan oleh Ustaz. Kita semoga bermanfaat. Tapi Ustaz, untuk sebagai pertanyaan pertama pada kesempatan ini Ustaz, ada pertanyaan dari Des Julian Ustaz, dari Pesawaran Lampung Ustaz. Apa hukum berobat kepada seseorang yang orang tersebut menggunakan media telur untuk memindahkan penyakit pasien ke dalamnya Ustaz? Terima kasih atas pertanyaannya. Para pemirsa rahimakumullah. Kita disuruh berobat. Kata Nabi SAW, tadawaw ibn Adam, ma anzalallahu min da'in la anzala ma'hu dawa, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Wahai umat manusia, berobatlah
Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali turunkan bersamanya obat. Diketahui oleh orang yang mengetahuinya atau tidak diketahui bagi orang yang tidak mengetahuinya. Nah, jadi kita diperintahkan untuk berobat. Kemudian di dalam berobat, hal yang perlu kita perhatikan, berobatlah dengan hal-hal yang diperbolehkan secara syariat, ya. Kemudian juga ya secara medis kesehatan, dan itu diakui ya, bermanfaat. Nah, adapun menggunakan media yang secara medis tidak bisa dibuktikan ya tentang kebenarannya, tapi seringkali digunakan mungkin media mungkin ya kekuatan halus atau gaib menurut mereka meyakini, dengan perantara media mungkin ya pertolongan jin atau syaitan. Tentunya ini dia akan berinteraksi dengan cara orang yang pengobatan seperti yang dilakukan oleh paranormal, atau mungkin dinamakan orang-orang pintar kata manusia zaman sekarang ini, sungguh tidaklah orang pintar ya, atau yang orang-orang yang menggunakan media-media yang aneh, tidak sesuai dengan ya, teori medis, atau tidak juga diperintahkan syariat, telur ya. Maka hal yang seperti ini dipastikan dengan menggunakan media yang lain atau mungkin mantra-mantra yang lain. Nah, bila seperti itu, maka tidak dibolehkan berobat kepada orang-orang yang seperti itu. Datangilah ya dokter yang mengetahui tentang penyakit tersebut, atau sebelumnya hendaklah seorang bisa meruqyah dirinya, ruqyah mandiri. Ya, Al-Qur'an syifa sebagai obat. Baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Muawwidhataini, dibaca, diusap tempat yang sakit tadi, kemudian sembari kita membaca dan yakin. Ya. Tidak ada keraguan di hati kita, dan bukan sekedar ini mencoba-coba, enggak, itu yakin kita itu bermanfaat. Maka ini yang harus dilakukan. Adapun media yang seperti itu, maka tidak perlu didatangi, karena pasti menggunakan media yang lain, ya, media yang lain, komunikasi atau mantra-mantra yang lain, yang itu juga ya tidak kita ketahui apa maksud dan apa juga yang dibaca, dan bagaimana bisa telur itu bisa memindahkan penyakit. Ya, ini jelas dengan media yang lain yang tidak jelas, ya, tuntunan dan juga asal muasal tuntunannya. Nah, maka ditinggalkan dengan cara yang seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa dipahami. Nah. Ya, tapi Ustaz, mungkin udah ada telepon yang masuk, kita sapa dulu. Nah. Ya. Nah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Bersama siapa di? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dengan Bapak Lutfi di Lombok. Ya, silakan Pak Lutfi di Lombok. Saya mau bertanya, ketika selesai sholat, apakah boleh saya berpindah tempat? Dan yang kedua, apakah boleh mensirkan zikir setelah sholat? Ya, cukup Bapak? Ya. Ya, terima kasih Pak Lutfi di Lombok. Ya. Nah, baik. Terima kasih kepada Pak Lutfi di Lombok. Barakallahu fiik. Dua pertanyaan. Ya, selesai sholat, apakah seorang boleh berpindah tempat gitu ya untuk berzikir? Ya, tidak ada masalah seorang berpindah. Ya, Nabi SAW begitu saya sholat, beliau merubah posisinya, ya, menghadap ke makmum atau agak sedikit ya menghadap ke arah makmum. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini. Mungkin dia seorang sedikit maju atau mundur mungkin, atau ke samping misalnya, tidak ada masalah ya, karena tidak disyariatkan atau tidak diwajibkan ya harus berzikir di tempat duduknya atau tempat selesai dia sholat. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang zikir apakah boleh disirkan atau dijaharkan. Ya, hukum asal ya zikir itu adalah disirkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal itu, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Jadi sebutlah wadhkur rabbaka fi nafsik,
Rabbmu dalam dirimu. Tadarruan wa khifah, dalam keadaan tadarru' wa khifah dan takut. Dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Tidak dikeraskan. Kapan waktu berzikir itu? Ya, di pagi dan di petang hari. Jangan menjadi orang-orang yang lalai. Jadi oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan wa hibbu an yusarru fi dzikr. Ya, itu yang aku senangi, kata Imam Syafi'i, disirkan, tidak dijaharkan. Adapun ya kalaupun ya dijaharkan tapi untuk dirinya atau mungkin didengar oleh orang yang ada di sekitarnya, tidak ada masalah. Ya, sebagaimana juga Nabi SAW begitu selesai sholat, para sahabat mendengar ya beliau ya takbir atau ya istighfar beliau. Ya, sehingga kata Ibnu Abbas dahulunya ya raf'u saut bidzikri ba'da salati kana alaihi an-nabi SAW. Jadi mengangkat suara dalam berzikir tadi di zaman Nabi SAW selesai salat itu merupakan ya apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Tapi perlu dipahami, hanya ya tidak dikomandoi, tapi masing-masing berzikir. Dan bukan berarti dikeraskan di sini ya teriak-teriak, tidak boleh. Ya, karena akan mengganggu yang lain. Nah, kecuali dalam sebagian kondisi kata para ulama ya dalam rangka pengajaran. Sebagian yang jelaskan oleh Imam ya, Iz bin Abdissalam dan yang lainnya dari kalangan ulama Syafi'iyah, kalau tujuannya ingin mengajarkan, misalnya kita punya anak didik ya ingin mengajarkan mereka berzikir, maka dengan cara berjamaah seperti itu akan lebih mudah mereka memahami atau bersama-sama menghafalnya. Ya. Kemudian setelah beberapa bulan setelah itu mereka dah bisa zikir tersebut, maka kita biarkan mereka berzikir mandiri masing-masing tanpa mengeraskan suara. Nah, demikian wallahu a'lam. Ustaz jawabannya semoga bisa dipahami bertanya. Dari telepon yang masuk lagi Ustaz. Iya, silakan. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu siapa, di mana? Pak Ustadz, saya dari Sri dari Kuningan, Jawa Barat. Ya, silakan Ibu Sri di Kuningan. Yang saya mau tanyakan, Pak, bagaimana yang baik dan benar cara membaca iftitah dalam sholat, atahiyat awal dan atahiyat akhir, serta zikir setelah sholat wajib yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Terima kasih Pak. Nah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi pertanyaan dari Bu Sri dari Kuningan, Jawa Barat, bagaimana tata cara yang benar dalam istiftah, ya, membaca doa istiftah, kemudian termasuk juga membaca tahiyat di tasyahudul akhir, dan yang kemudian setelah itu berzikir setelah sholat. Ya. Ya, dalam hal ini tentunya istiftah ya banyak ya lafaz istiftah yang insyaallah kita udah banyak memakluminya. Di antaranya juga Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allahumma naqqi minal khataaya kama naqqata thawbal abyad minad danas. Kemudian juga seperti yang kita maklumi ya, inna salati wa nusuki wa hayamati lillahi la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana muslimin. Kemudian juga ya di antara dik Allahumma istiftah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanaka Allahumma bihamdik ya wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk ya wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, ini doa istiftah yang diajarkan dan semuanya boleh kita baca ya, baik yang mungkin biasa dihafal, wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal ard ya, kemudian setelah itu juga Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, kemudian juga Allahumma subhanaka Allahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk. Nah, maka boleh, tapi jangan digabung, mungkin sesekali ya, sekali terkadang ini dibaca, besoknya mungkin dibaca yang lain, agar kita bisa mengamalkan semua hadis Nabi SAW tersebut. Tahiyat juga sebagaimana tahiyat ya yang diajarkan Nabi SAW, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu lillah
Nah, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu lillah. Naam. Ila akhiri, sampai dari tahiyat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang masalah zikir ba'da salat, ya sebagaimana yang diajarkan Nabi bahwa beliau selesai salat istighfar 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Naam. Fahina rabbana bis salam. Kemudian Allahumma la mani ma ta'ita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, 3 kali. Kemudian biasanya di pagi dan di ba'dal maghrib itu 10 kali. Kemudian mengucapkan subhanallah ya 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian dilengkapi dengan la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, saya berpesan kepada ibu secara khusus dan kepada kaum muslimin untuk membeli kitab yang berkaitan dengan sifat salat Nabi. Di sana banyak bacaan-bacaan yang lengkap, ya. Maka insyaallah dengan demikian salat kita semakin sempurna. Nah, karena ini memang mencakup 3 pertanyaan yang tentunya menjelaskan sifat salat secara sempurna dari awal sampai akhir. Tapi mudah-mudahan yang sedikit tadi bisa menambah apa yang dimaksud atau menjawab pertanyaan dari Bu Sri tadi. Nah, wallahu a'lam. Nah. Jadi sana ada kitab sendiri sebagai referensi saja. Nah. Jadi kalau akhirnya atas jawabannya demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Tapi Ustaz, ada telepon yang masuk lagi, kita sapa dulu Ustaz. Nah. Assalamualaikum Pak Dua TV. Assalamualaikum Pak Dua TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak siapa di mana? Tidak, dari Asno dari Cilacap. Ya, silakan Bapak. Mau nanya Mas. Ya, mohon maaf Bapak, volume televisinya dikecilkan dulu Pak. Ya, volume televisinya bisa dikecilkan dahulu Pak. Saya mohon tanya Ustaz, caranya doa khusus atau caranya bagaimana? Doa apa Pak? Ya. Caranya membalas budi pada orang tua yang sudah meninggal dunia. Berdoa untuk orang tua begitu Pak ya, yang telah meninggal dunia. Ya. Doa khusus untuk berbakti pada orang tua yang sudah meninggal dunia. Caranya apa saja? Ya, apa saja. Ya, oke, berbakti pada nah. Mohon penjelasan dari Ustaz. Mohon pencerahan. Ya, nah. Terima kasih Pak Kasno di Cilacap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syukron Pak Kasno di Cilacap, barakallahu fiik. Jadi bagaimana kita berbakti kepada orang tua yang telah meninggal, apa sih yang hal atau amalan yang kita lakukan dalam rangka berbakti kepada mereka. Ya, meninggalnya orang tua bukan berarti terputus cara kita berbakti pada mereka. Masih banyak hal-hal yang perlu kita lakukan dalam rangka berbakti pada mereka. Di antaranya adalah kita menyambung selalu hubungan baik dengan teman-teman atau orang-orang yang di dunia merupakan sahabat baik dari orang tua kita. Ini termasuk dalam rangka berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal. Maka kita terus jaga hubungan baik dengan mereka. Kemudian di antara juga adalah mendoakan. Doa bermanfaat. Ya, doa adalah amalan yang sampai pahalanya kepada orang yang telah meninggal, terutama seorang anak kepada orang tuanya. Di antara amalan yang sebagaimana dijelaskan Nabi SAW yang selalu mengalir pahalanya, di antaranya adalah waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Pertama, orang tua mendapatkan pahala karena dia mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Yang kedua, doa anak itu bermanfaat bagi orang tuanya. Nah, kemudian juga mungkin bersedekah, bersedekah atas nama orang tua kita sampai pahalanya. Bersedekah. Kemudian bila seandainya orang tua kita memiliki hutang misalnya, atau suatu kewajiban agama yang tidak atau mungkin belum sempat dibayar atau ditunaikan, maka boleh kita menunaikan
ya, atau membayar hutang tersebut, atau mungkin puasa yang ada pernah ditinggalkan, maka kita mengqadha. Atau mungkin bila kita mempunyai duit, kita hajikan orang tua kita, ya, sebagai haji badal, itu menghajikan mereka, maka pahalanya akan sampai bagi orang tua kita. Itu diantara, ya, adalah cara-cara kita berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal. Demikian, wallahu a'lam. Adapun doa khusus nggak ada, Ustaz ya? Adapun doa khusus, ya tidak ada doa khusus dalam artian ya lafal-lafal tertentu tidak ada, tapi kita memohon kepada Allah, ya, bagaimana Allah merahmati, ya, ya, mohon keampunan bagi mereka dan merahmati mereka, ya, kama rabbayana saghira atau sighara, seperti itu. Jadi kita mendoakan, ya, terutama, ya, agar Allah melapangkan kuburan mereka, merahmati mereka dan mengangkat derajat mereka, ya, di akhirat. Nah, seperti itu. Allahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Pemirsa Faro TV dan pendengar radio dimanapun berada, kita bagi pemirsa yang bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331544687, 0331544687. Ya, ada telepon yang masuk, kita sapa lagi, Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak siapa di mana? Tanya masalah hadis. Saya Hartoyo Bengkulu, Pak, Bengkulu Selatan. Ya, bersama Pak siapa di mana? Ya, Hartoyo dari Bengkulu Selatan, menanyakan masalah. Ya. Jagalah Allah, maka Allah akan jagamu. Itu hadis dari mana itu? Mohon penjelasan. Cukup, Pak. Iya, makasih, Pak. Nah, Pak Hartoyo, ya. Iya. Terima kasih kepada Pak Hartoyo di Bengkulu. Beliau menanyakan makna dari hadis jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Apakah ini hadis dan, ya, apakah itu sabda Nabi SAW atau apa maksudnya? Nah, bahwa itu adalah, ya, terjemahan dari wasiat Rasul SAW kepada Ibnu Abbas, ya. Beliau memberikan wasiat, di antara wasiat Rasulullah SAW pada Ibnu Abbas, yaitu kata Nabi SAW, ya gulam ihfadillah yahfadk, ihfadillah tajidhu tujahak. Naam, idza sa'alta fas'alillah, idza ista'anta fasta'in billah. Wa alam anna al-umma law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. wa ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik wa rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub. Nah, kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, ya wahai gulam, Ibnu Abbas, wahai anak muda atau anak kecil, ihfadillah yahfadk, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ya, jagalah Allah maka engkau akan mendapatkan Allah itu, ya, tatkala kamu dalam kesulitan. Taib. Apa maksudnya? Menjaga Allah adalah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu melaksanakan agama dan syariat Allah. Ya. Termasuk perintah Nabi dan larangan Nabi. Perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Apa balasannya? Allah akan menjaga kita. Nah, maka di antara kiat bagaimana kita menyelamatkan diri, terutama dalam kondisi seperti sekarang ini, mendekatkan diri kepada Allah. Laksanakan perintah, solat, ya 5 waktu, baca Al-Quran, ya tinggalkan maksiat dan dosa, maka Allah akan menjaga. Itu yakin kita. Itu hadis Nabi SAW sahih. Ya, hadis sahih. Ya, maka Allah akan menjaga kita. Itu maksud dari hadis tersebut. Nah, wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya Pak Hartoyo di Bengkulu, semoga bisa dipahami. Tapi Ustaz, kita bacakan lagi sambil nunggu telepon yang masuk. Ada pertanyaan dari Ria di Pariaman, Ustaz, Sumatera Barat. Saya mengalami ketakutan berlebihan terhadap kuman, Ustaz, sehingga saya usaha mencegah kuman berlebihan, seperti sering cuci tangan, tidak bisa terima tamu, Ustaz, dan lain-lain. Sekarang saya menyadari usaha saya sudah tidak normal lagi, Ustaz. Tapi setiap kali ingin tawakal saja kepada Allah, tetap belum sanggup tawakal. Apa yang harus dilakukan, Ustaz? Ya, kalau yang seperti diutarakan tadi itu jelas telah telah berlebihan, termasuk ke dalam ghulu,
dan ini jelas telah membuka pintu bagi syaitan untuk menanamkan rasa was-was ya pada dirinya. Jadi tidak boleh kita berlebihan seperti itu. Naam, kita meyakini bahwa ternyata ya sebagaimana kata para ahli medis, ternyata di tangan kita sendiri memang ada ya bakteri-bakteri yang baik dan juga yang jahat. Jadi ternyata kalaupun ya kita mencuci tangan, ya hilang bakteri yang jelek tadi, kemudian juga yang baik, sehingga itu membantu dalam banyak hal ya juga untuk menjaga. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah ya menjadikan itu semua untuk ada hikmah dan hal yang hikmah yang maha agung ya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab untuk menjaga ya kesehatan seseorang. Jadi ada bakteri yang baik, ada bakteri yang jahat atau mungkin katakan virus kan begitu. Nah, kuman ya kotoran yang bisa merusak, bisa mendatangkan penyakit. Tapi kita tidak boleh berlebihan seperti tadi, sehingga tidak bisa ya menerima tamu, bisa berjabat tangan kecuali dalam kondisi seperti sekarang lagi mungkin mewabah virus misalnya. Ya, kata para ahli medis, cara penularannya bisa dengan berjabat tangan. Ya, untuk sementara waktu kita tidak berjabat tangan, kan begitu. Maka kita cuci tangan. Nah, kita pakaian, masalah kebersihan dijaga. Ini adalah salah satu bentuk dari kita kewaspadaan kita. Adapun bila virus yang telah mewabah tersebut telah diangkat oleh Allah, telah dinyatakan aman, ya, maka kembali normal hidup seperti biasa. Ya, nah, sebelum makan cuci tangan, begitu megang sesuatu yang kotor cuci tangan. Adapun bila sampai kepada ya kondisi yang diutarakan tadi, sehingga tidak mau menerima tamu, tidak berjabat tangan dan terus was-was, ini jelas tidak dibolehkan. Ini jelas merupakan was-was dari syaitan yang akan merusak diri seorang, agama seorang, dan juga kondisi yang tidak normal lagi. Maka tinggalkan cara-cara yang seperti itu. Nah, demikian Allahu a'lam. Jadi langkah untuk tawakalnya bagaimana kira-kira Ustaz? Ya, tawakal kepada Allah bukan dengan cara seperti itu. Tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah. Kemudian bila tangan kita kotor, adanya cuci. Tapi kalau artian tawakal kepada Allah sampai berlebihan, tidak bisa menerima tamu, ya, atau meragukan, seperti juga seorang dalam berwudu, ya berulang kali mungkin udah satu bak air yang habis kan begitu, yang besar gitu habis air ya untuk cuci tangan untuk berwudu, atau keran ya habis airnya semua untuk berwudu, maka ini jelas hal yang telah membawa kepada was-was, itu ditinggalkan. Nah, demikian Allah. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Tapi Ustaz, dari telepon yang masuk kita sapa dulu. Nah. Assalamualaikum 42 TV. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Ini hamba Allah dari Kalimantan Barat. Ya, suaranya kurang jelas, Ibu. Kalimantan Barat. Nah, suaranya putus-putus, Ibu. Bersama Ibu siapa di Kalimantan Barat. Iya, silakan. Iya, silakan Ibu. Pertanyaannya, Ibu? Pertanyaannya saya tanya sama Pak Ustadz. Waktu itu Pak Ustadz menyikapi Pak Ustadz ceramah itu, katanya kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kalau salat tahajud, kalau rukuk bacanya subhanallah al-jabaru malakuti maruta. Nah, itu betul apa enggak? Kalau itu betul ya saya teruskan. Kalau enggak betul nanti saya ganti sama doa yang lain. Di waktu ruku atau sujud, Bu? Rukuknya kata Pak Ustadz itu, ya. Kanjeng Nabi SAW kalau tahajud bacanya subhanallah al-jabaru malakuti maruta ama apa saya tidak. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, begitu ya. Nah. Kalau sujudnya sama katanya Pak Ustadz. Iya. Nah. Iya. Cukup Ibu. Baik. Iya. Ya, terima kasih hamba Allah di Kalimantan Barat. Ya. Baik. Barakallahu fiik ya Ibu dari Kalimantan Barat.
Jadi bacaan di waktu ruku atau mungkin sujud ya, di salat malam atau tahajud, qiyamul lail. Ya, secara hukum asalnya bacaannya ya sama dengan bacaan di salat yang dibaca di dalam salat fardu. Di waktu ruku kita membaca ya subhana rabbiyal azim, di waktu sujud baca subhana rabbiyal a'la. Nah, akan tapi ya di waktu ruku Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk banyak mengagungkan Allah. Maka di antara bacaan yang dibaca di waktu ruku adalah subhana malikul quddus ya. Subhana dzil jabaruti wal malakut wal kibriya wal azama. Itu memang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di waktu sujud kita memperbanyak berdoa. Selain dari subhana rabbiyal a'la, kita memperbanyak doa. Nabi banyak berdoa di waktu sujud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, seperti itu. Jadi boleh ya. Boleh dibaca, memang Nabi membaca hal itu. Dan untuk sujud banyak mengagungkan Allah, untuk sujud banyak berdoa, untuk ya rukuk banyak mengagungkan Allah. Boleh dibaca ya Ibu, tidak ada masalah. Silakan dibaca. Nah, wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian Ibu. Allah di Kalimantan Barat semoga bisa dipahami. Tapi Ustaz, kita bacakan lagi pertanyaan telah masuk dari Abu Fatih Ustaz di Jawa Barat. Sering saya jumpai di beberapa pesantren pada saat jamaah sedang sholat sunnah, para santri melakukan aktivitas murojaah hafalannya Ustaz. Apakah ini diperbolehkan karena mengganggu konsentrasi orang sedang sholat Ustaz? Ya, nah. Dalam sebagian riwayat disebutkan pada suatu ketika ya Masjid Nabawi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar para sahabatnya membaca Al-Qur'an, berzikir sembari mengeraskan suara mereka. Jadi masing-masing mengangkat suara dan mengeraskan suara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan masuk ke dalam masjid memperingatkan para sahabat, "La tarfa'u aswatakum wa la yu'dhi ba'dukum ba'dha fa inna kullakum munajin rabbahu." Jangan kalian angkat suara kalian, jangan saling mengganggu, karena masing-masing bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, oleh karena itu bagi mungkin pengelola pondok untuk memberikan pengertian kepada santri-santrinya. Jika mungkin waktu telah solat, waktu solat sambil menunggu ya mungkin iqamah, ada jeda waktu ya kurang lebih mungkin 10 menit atau mungkin seperempat, maka sebaiknya kalaupun mereka membaca tidak mengeraskan suara. Ya, agar jamaah mungkin yang ikut solat tidak terganggu. Ya, tapi kalau memang di sana semua ya adalah mungkin aturan yang berlaku di pesantren itu khusus untuk santri tersebut, ya setelah mereka mungkin semuanya melaksanakan sholat sunat kemudian sambil menunggu, ya tidak ada yang datang kecuali hanya menunggu berapa menit sampai datang mungkin pak yainya atau ustadznya sehingga tidak mengganggu yang lain, maka tidak ada masalah. Tapi tentunya biasanya masjid itu ya jarang kosong dari orang yang sholat, apalagi sholat berjamaah, maka sebaiknya tidak mengeraskan suara demi menjaga ketenangan dan kekhusyukan jamaah yang lain yang ingin sholat sunnah. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan lagi Ustaz sambil nunggu telepon masuk. Ini dari Milta di Jakarta Ustaz. Apakah boleh membaca surah Al-Kahfi sepotong-potong, misalkan Kamis pada maghrib 1 sampai 31 ayat dan seterusnya Ustaz? Nah, silakan Ustaz. Selama hari Jumat itu. Selama Jumat Ustaz. Taib, terima kasih dari Melta di Jakarta. Barakallahu fiik. Tidak diragukan bahwa kita diperintahkan, dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi baik itu di malam Jumat atau di hari Jumat. Nah, apakah boleh dipotong-potong? Mungkin pagi hari belum bisa semuanya 50 ayat misalnya, atau mungkin 15, nanti zuhur tambah lagi. Ya, pertama tentunya di dalam baca Al-Quran, jika itu satu surat itu sebaiknya yang lebih utama ya kita hatamkan dalam satu majlis, satu jalsah tersebut. Itu yang lebih utama. Tapi seandainya tidak memungkinkan karena ada mungkin kegiatan yang lain, maka untuk pagi dulu kita baca misalnya surah seperti surah Kahfi tadi mungkin 10 ayat atau nanti ya setelah itu 20 ayat, sehingga sebelum terbenam matahari seorang telah membacanya pada hari tersebut, dan itu yang mampu dia lakukan, ya kita katakan fattaqullaha mastata'tum.
Bertakwalah sesuai kemampuan kalian. Tapi jangan itu menjadi rutinitas seperti itu. Ya, jangan menjadi rutinitas seperti itu. Agar kita lebih mentadabbur ayat secara sempurna, maka alangkah baiknya ayat itu dibaca, surah itu dibaca secara sempurna utuh selesai. Dan insyaallah mungkin hanya kurang lebih 1/4 jam, paling lama mungkin 20 menit, selesai dia membaca dari ayat pertama sampai terakhir. Jadi seperti itu yang lebih utama dilakukan. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Tadi ada telepon yang masuk, kita sapa dulu Ustaz. Assalamualaikum 42 TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Dari Filiana ini di Situbondo. Ya, silakan. Filiana di Situbondo. Halo? Nah, Silakan Ibu. Ini Ustadz, saya mau tanya tentang virus corona itu, apakah makar dari Allah itu Ustadz? Apa merupakan makar dari Allah? Apakah takdir dari Allah Ustadz? Syukron atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Taib. Terima kasih pada Bu Filiana di Situbondo. Masalah virus COVID-19 yaitu corona itu yang menggegerkan dunia. Dan kita katakan sudah manusia kehabisan cara, kehabisan hila atau cara untuk mengatasi dan mengangkatnya. Tetap terus berjatuhan korban. Ini menunjukkan pada kita bahwa manusia itu memang sangat lemah. Kekuatan yang ada di bumi ini telah lumpuh, tidak bisa mengatasi. Tinggal kekuatan yang maha tinggi yang ada di langit, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mentakdirkan bila datang waktunya akan diangkat, akan selesai semua hal itu. Dan ini telah ditakdirkan ditakdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu terjadi. Dan ada sebabnya, ada yang memicunya. Kemudian bagaimana penyebarannya di zaman sekarang ini, maka semua hal itu bisa menjadi ujian dan juga azab. Bagi orang yang beriman, tentunya bila mereka diuji dengan virus yang seperti itu atau wabah yang semisalnya, dan keimanannya dia bersabar, dia berusaha mengobati, tapi ternyata pengobatan tidaklah bermanfaat, ternyata mungkin dia meninggal sebabkan virus tersebut, maka orang tersebut bi'inillah mendapatkan pahala, pahala orang yang syahid dengan kesabaran tadi dan mengharap ridha Allah. Adapun bagi orang-orang kafirin, azab bagi mereka. Diazab dengan cara seperti itu. Di akhirat kalau mati dalam keadaannya tidak beriman, neraka tempatnya. Maka dari satu sisi itu Allah ingin membuktikan kekuasaannya dan bagaimana lemahnya manusia. Sisi Allah ingin menguji orang beriman, sabarkah mereka? Orang pun kafir tidak bisa sabar karena mereka tidak ada keimanan. Oleh karena itu, bila menimpa seorang yang beriman, ini ujian dari Allah untuk mengangkat derajatnya, menghapus dosanya. Karena tidak satu pun yang menimpa seorang mukmin sakit, capek, kemudian perasaan tidak enak, bahkan duri yang menusuk di dagingnya, itu akan jadikan sebab mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosa-dosanya. Adapun orang kafir, jadi azab bagi mereka. Azab bagi mereka karena diazab oleh Allah dengan cara seperti itu. Kemudian bila mati dalam keadaan kafir tidak beriman, neraka tempatnya, na'udzubillah min dzalik. Maka ditinjau dari dua sisi tadi, bisa itu menjadi makar dari Allah, bagaimana kesombongan orang-orang kafir atau manusia. Allah buktikan bahwa mereka tidak ada apa-apanya, mereka lemah. Di sisi lain Allah ingin menguji hambanya yang beriman, sabarkah mereka dalam menghadapi hal seperti itu. Kemudian juga Allah ingin membuktikan, ingin mengajak hambanya agar kembali kepada Allah. Maka dalam kondisi sekarang ini yang sedang kita alami sekarang ini, sedang mewabahnya COVID-19 ini, ibadah yang paling utama adalah kita mendekatkan diri kepada Allah, banyak beristighfar, banyak bertasbih, bertaubat. Ini ibadah. Selama ini kita mendapatkan kenikmatan, sehat, rezeki dibukakan oleh Allah, tapi enggak mau beribadah, jauh dari Allah,
ya tempat-tempat ya maksiat dosa dilegalkan, ya didukung, bahkan sengaja dibuat untuk ya, maka Allah menguji agar mereka kembali kepada Allah, ya kembali kepada Allah. Ya, orang beriman kembali kelalaian mereka. Kita banyak selama ini lalai, ya lalai, baca Al-Quran lalai, zikir lalai, solat lalai. Perempuan juga menutup aurat, ya membuka aurat, ya sekarang terpaksa mereka, ya ketakutan. Tapi semua ada hikmahnya. Maka terus perkuat keimanan, tawakal kepada Allah, kemudian waspada, lakukan sebab-sebab untuk membentengi diri. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa dipahami. Tapi kita bacakan lagi soal yang telah masuk sambil nunggu telepon masuk. Ini dari Abu Hanifah Ustaz. Apa benar Anda pernah baca di e-book yang beredar lewat WA mengenai sifat salat Nabi? Apakah benar dalam doa duduk tasawuf, apakah lafaz assalamu alaika sepeninggal Rasulullah SAW oleh para sahabat diubah menjadi assalamu ala Nabi? Ustaz, silakan Ustaz. Ya, terdapat riwayat dari Ibnu Mas'ud, ya beliau mengatakan seperti itu. Tapi sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dan pendapat jumhur bahwa pendapat Ibnu Mas'ud tersebut itu marjuh, yaitu lemah. Yang sahih tetap sebagaimana diajarkan Nabi SAW, assalamualaikum ayuhan nabiyyu, na'am warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alaika ayuhan nabi, tidak ala nabi. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW beliau yakin akan meninggal, kan begitu ya. Kalau seandainya ada lafaz yang seperti itu, tentu beliau akan mengajarkan sahabat, seandainya aku nanti meninggal, ya salamnya dirubah misalnya lafaznya assalamu ala nabi. Tapi itu tidak dikabarkan Nabi SAW. Oleh karena itu yang sahih ya tetap ya dibaca assalamu alayka ayyuhan nabi, tidak assalamu ala nabi. Nah, kendati itu ada riwayat dari Ibnu Mas'ud, tapi kata para ulama pendapatnya itu adalah marjuh, begitu. Nah, itu pendapat yang lemah. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Tapi kita sapa lagi pertanyaan yang telah masuk via telepon. Assalamualaikum Pak Dua TV. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu siapa di mana? Dengan Pak Sukir di Aceh Timur. Ya, silakan. Ini udah dikecilkan. Ya, silakan Ibu Sukir di Aceh. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya anak saya. Iya. Ya. Ya, mohon Ibu volume televisinya dikecilkan. Cukup mendengarkan anak saya via kan telepon 1. saja. Waktu melahirkan meninggal dunia. Ya. Kemudian Ibu. Ya, mohon maaf Ibu, volume televisinya dikecilkan. Cukup dengarkan lewat telepon saja. Sahid, ya. Ya. Itu katanya meninggal sahid. Meninggalkan apa, Bu? Anaknya jatuh, Ustaz. Jadi Udah. Cukup dengarkan volumenya lewat telepon anak saya saja, kan Bu. 1, Pak. iya, nah. Waktu melahirkan meninggal dunia. Nah. Ada pertanyaannya, Bu? Itu yang dinamakan meninggal sahid, Pak. Jadi apakah perlu penjelasan sama Pak Ustadz? Iya. Ya. Taib. Anaknya. Jadi pertanyaan Ibu, ya dia meninggal di waktu melahirkan, apakah termasuk mati syahid begitu ya? Meninggal sahid itu katanya langsung masuk surga, Pak. Apa iya? Ya, terima kasih Bu ya. Dalam hal ini permasalahan masuk surga itu kembali kepada Allah ya. Itu keputusan Allah tabaraka wa taala. Ya. Tapi permasalahan apakah
yang melahirkan itu, meninggalkan melahirkan itu termasuk syahid. Wallahu alam, ya saya ragu ya, saya akan cross check lagi apakah ada riwayat yang menjelaskan yang meninggal dalam keadaan melahirkan itu mati syahid. Ya, saya akan cross check lagi, saya bisa menjawab sekarang ini. Kemudian adapun masalah masuk surga itu kan kembali kepada Allah. Ya, permasalahan masuk surga ya tidak bisa seorang mengklaim ya begitu saja. Karena itu rahmat Allah. Ya, tapi seorang yang baik kita berharap dia masuk surga. Orang yang mungkin bejat kita khawatir dan takut akan diazab oleh Allah. Bisa akan cross check lagi apakah setiap mati dalam keadaan melahirkan itu adalah syahid. Ya, saya akan cross check lagi. Saya tidak bisa menjawab sekarang ini. Nah, wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian Ibu Sukir di Aceh, semoga bisa dipahami. Kemudian kita sampaikan pemirsa yang telah terhubung bersama kita, agak harap volume televisinya dikecilkan, cukup mendengar via telepon saja. Ada telepon yang masuk, kita dengarkan dulu pertanyaannya. Assalamualaikum Pak 2 TV. Assalamualaikum Pak 2 TV. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, bersama Pak siapa di mana? Bersama Ali di Tembilan. Ya, silakan Pak Ali di Tembilan. Ya, silakan Bapak. Pertanyaannya? Ya, mau nanya tentang doa Ustaz. Mohon penjelasannya mengenai doa apa namanya nih? Doa mohon dimurahkan rezeki Ustaz. Ya. Cukup Bapak? Iya, doa ini Ustaz, mohon diperjelas. Allahumma ya ghani hamid Ustaz. Allahumma ya ghani hamid, ya muji ya mu'id, dan seterusnya. Saya belum begitu hafal Ustaz. Nah. Ya. Cukup Bapak? Cukup Bapak? Saya dengar ada salah satu dari ceramah dari Ustadz, katanya kalau dibaca doa itu bisa melunasi semua hutang-hutang katanya, dan Allah mudahkan rezekinya. Nah, ayo. Ya. Cukup Bapak? Ya, doanya Allahumma ya ghani hamid, ya muji ya mu'id, dan seterusnya. Saya belum begitu hafal Ustaz. Mohon petunjuknya Ustaz. Nah. Baik, ya. Itu aja. Ya, itu aja Ustaz. Nah. Terima kasih Pak Ali di Tembilah. Ya, barakallahu fiik Pak Ali di Tembilahan ya. Doa untuk kemudahan rezeki. Saya juga ya mohon maaf tidak hafal juga doa yang disampaikan Pak Ali tadi, yang Allahumma ya ghani ya hamid, Allah yang maha kaya maha terpuji, ya mubdi'u ya mu'id, yang memulai dan yang akan membalikan. Ya, tidak tahu juga ujungnya. Kemudian barang siapa membacanya akan dibundakan rezekinya. Nah, ini hal yang perlu kita ketahui apakah benar yaitu hadis seperti itu untuk memudahkan rezeki dan bisa melunasi semua hutang. Ya, yang jelas untuk mendapatkan ya kemudahan rezeki tadi, pertama kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan ya wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar baginya dalam solusi dalam problematika hidupnya, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia duga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra, Allah mudahkan urusannya. Jadi takwa melaksanakan perintah, tinggalkan larangannya, maka Allah akan berikan kemudahan. Allah bukakan ya pintu rezeki baginya. Kemudian juga memperbanyak istighfar, ya, memperbanyak istighfar. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bagaimana Nabi Nuh mintakan kaum untuk banyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi Nabi Nuh mengatakan pada kaum, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, mohonlah keampunan kepada Rabb kalian. Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Ghaffar, Allah yang Maha Pengampun. Naam. Yursilis samaa'a 'alaikum midrar, Allah akan turunkan hujan kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwal wa banin, Allah akan tambahkan kepada kalian ya harta dan juga keturunan. Kemudian Allah jadikan sungai Salam mengalir, ya ada air, tidak kering.
Nah, ini diantara banyak istighfar. Kemudian juga banyak qiyamul lail. Ya, qiyamul lail itu termasuk hal yang akan mendatangkan rezeki. Kemudian berinfak. Karena barang siapa berinfak, Allah akan berikan ganti, ya. Anfiq yunfaq alaik, ya. Berinfaklah, Allah akan berikan ganti, ya, dari apa yang diinfakkan seseorang. Bersedekah, karena sedekah itu termasuk, ya, amalan yang akan menjadikan seorang itu dimudahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala ganti, ya. Tidak akan berkurang, mana naqasa sadaqatun min mal. Ya, harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Kemudian juga, ya, berbuat baik pada orang lain, berbuat baik, dan juga menyambung rahim, silaturahim. Itu diantara man arada an yunsa fi umri wa yuwassa fi rizqi falyasir rahim. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, maka silaturahim. Itu sebab-sebab untuk dapatkan rezeki. Adapun doa tadi juga saya tidak hafal, tapi seperti diutamakan, jelaskan tadi keutamaannya sampai dilunasi hutangnya. Kalaupun dia baca doa tersebut tapi tidak mau melunasi hutang, tidak akan pernah lunas hutangnya. Apalagi zaman sekarang ini, dia mau berhutang tapi nggak niat untuk membayar, tidak akan pernah lunas. Jadi sepertinya dari keutamaan yang disebutkan tadi ini mencurigakan hadis ini, ya, tidak sesuai dengan Nabi SAW seperti itu. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa dipahami. Namun Ustaz, kadang juga ada yang mengatakan kalau kita sholat duha juga melapangkan rezeki, Ustaz. Sah enggak, Ustaz? Wallahu a'lam, ya. Tapi yang jelas ibadah dan ketaatan itu kan merupakan amal soleh yang akan memudahkan, ya, memudahkan rezeki seseorang. Seperti itu. Ya, Allah berikan kehidupan yang baik. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang yang beramal saleh dari kalangan laki dan wanita, yang beriman, amal saleh, Allah berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Terutama akhirat itu kehidupan, ya, hati seseorang. Maka amal saleh, tapi apakah betul dengan dia solat duha berarti dimudahkan urusannya? Ini kita perlu cross check lagi, apakah ada dalil menjelaskan seperti itu. Kalau memang itu ada, ya sahih, berarti ya benar. Tapi kalau tidak ada, mungkin hadis dhaif, tidak bisa kita nisbatkan pada Nabi SAW. Nah, jazakallah khairan atas jawabannya, dan semoga yang bertanya bisa dipahami. Masya Allah, tanpa terasa sudah berada kita di penghujung acara kita pada kesempatan ini, Ustaz. Apakah di sana ada nasihat lagi, Ustaz? Baik, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, tidak terasa, ya, waktu cepat berlalu. Tapi intinya inilah perjalanan hidup kita. Kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang terbaik amalannya. Maka dekatkan diri kepada Allah, banyak istighfar, banyak bertawakal kepada Allah, mohon kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian juga perbanyak zikir pagi dan petang hari sebagai bekal kita untuk menyelamatkan diri. Kemudian perbanyak buat kebaikan, ya, kepada sama manusia, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Demikian, semoga Allah menjaga kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqomah di atas iman, ketakwaan dan sunnah. Dan jika seandainya datang ajal kita, semoga Allah mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya dan atas ilmunya, nasihatnya, faedah yang kita dapat ambil, semoga bermanfaat, Ustaz. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktu yang diberikan kepada kita. Insyaallah. Nah. Demikian pemirsa, ya, dan bagi persaingan yang belum bisa kita jawab pertanyaan, kita mohon maaf. Semoga bisa kita jawab di pertemuan berikutnya. Dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin sampai Jumat setiap pekannya, dan kita informasikan untuk kegiatan Dewan Fatwa dan Fatwa TV saat ini dapat diakses melalui website www.dewanfatwa.com. Dan ini dapat kita sajikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah